Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di podcast Mudiku, Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan. Cerdas, hebat, pintar itu hebat, cerdas bermartabat, membangun mutu pendidikan. Oke, kali ini kita bersama Bapak inovator, motivator dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan. Kalau ada sebuah kapal besar nih di Kabupaten Kuningan, beliau adalah nakodanya. Beliau adalah Bapak Kadisdikbud Kabupaten Kuningan, Bapak U. Kusmana SOS SMP, MSI, maaf. Selamat siang Pak. Apa kabarnya Pak? Selamat siang Pak Andri. Ya. Kabar baik Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak, sebelum kita membahas terkait nanti program unggulan Bapak, inovasi yang sudah Bapak lakukan untuk Kabupaten Kuningan, secara umum saya ingin bertanya dulu kepada Bapak nih Pak. Kira-kira tujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan itu arahnya kemana sih Pak? Ya, terima kasih Pak Andri. Ketika saya ditugaskan oleh pimpinan Pak Bupati pada saat itu Pak almarhum Pak Haji Aceh Purnama untuk memimpin di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan, persisnya dilantik tanggal 27 September ya 2023 dan serah terima jabatan pada tanggal 2 Oktober 2023 yang sehingga kalau dihitung sampai dengan bulan Agustus ini dari sertijab saya baru 10 bulan mungkin kurang lebih ya. Dan ketika saya ditugaskan oleh pimpinan tentunya saya merasa kaget dan mungkin salah satu amanah dan kepercayaan juga dari beliau. Dan tidak gampang untuk memimpin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan karena ini adalah dinas yang paling besar saya kira, baik dari secara kelembagaan maupun dari jumlah personil, karena kita membawahi para tenaga pendidik dan tenaga pendidikan sangat luar biasa, dan di bawahnya juga ada anak-anak didik kita yang sangat luar biasa besarnya. Sehingga kalau saya memimpin Dinas Pendidikan itu apa sih yang harus saya perbuat? Sehingga ketika saya dilantik tanggal 27 September langsung memutar otak bagaimana apa yang harus saya lakukan. Sehingga ketika saya serah terima jabatan dan pada saat itu mungkin serah terima dengan Pak Haji Uca, ada 5 program yang saya gulirkan, yang saya targetkan sendiri, walaupun oleh Pak Bupati pada saat itu almarhum hanya menitip pesan bagaimana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kuningan ini harus lebih baik, lebih bagus, dan lebih bagaimana pendidikan di Kabupaten Kuningan lebih berkualitas lagi. Sehingga 5 program unggulan saya pada saat itu, yang pertama bagaimana Kuningan ini sejak tahun 2016 sudah memproklamirkan diri sebagai Kabupaten Pendidikan. Nah, program yang pertama ini saya mungkin menghitung apakah sudah berjalan atau tidak. Sehingga saya jadikan program saya yang pertama. Nanti saya jelaskan. Yang kedua, Kabupaten Kuningan pun sejak tahun 2017 dengan kepala dinas yang berbeda pada saat itu sudah memproklamirkan diri juga sebagai Kabupaten Angklung. Ya. Sehingga program yang kedua saya, apakah Kabupaten Angklung juga sudah berjalan atau tidak, dan sampai sejauh mana. Dan yang ketiga, saya pikir bahwa dinamisasi regulasi dari Kemendikbudristeknya luar biasa, begitu cepat ya. Saya walaupun mantan pejabat Dinas Pendidikan yang keluar tahun 2013, persisnya bulan Juli pada saat itu 2013, dan melanglang buana juga 10 tahun ya. Ternyata dinamisasi regulasi luar biasa. Sehingga program yang ketiga, bagaimana menginginkan bahwa sekolah-sekolah di Kabupaten Kuningan ini kualitas baik tenaga pendidik dan kualitas sekolahnya juga rata. Yang keempat, yang ketiga tadi menyangkut dengan redistribusi pegawai tentunya ya. Yang keempat,
tentunya tadi yang saya katakan, kalau tenaga pendidiknya merata kualitasnya, tentunya kualitas sekolahnya juga harus merata dong, gitu kan, seperti itu. Sehingga ini ada sangkut pautnya atau beririsan dengan yang tadi yang program yang ketiga. Dan yang terakhir, yang kelima, bagaimana mewujudkan kabupaten pendidikan ini kalau memang bukan saja hanya SDM tadi tenaga pendidik, Ya. tapi bagaimana kita juga meningkatkan dan memeratakan keadilan sarana prasarana yang ada di seluruh jenjang statik, mulai di TK, SD, dan SMP. Ya. Mungkin berangkat dari 5 program itulah saya menyatakan diri dan bersama kawan-kawan, rekan-rekan mulai dari Pasteknis, Kabid, seluruh pejabat eselon 4 dan Subkor dan seluruh pegawai termasuk juga seluruh satuan pendidikan mulai dari Korwil, kepala sekolah, kepala TK, SD, SMP, seluruh Korwas dan organisasi kemitraan lainnya. Ayo saya ajak bersama-sama bagaimana 5 program ini harus berjalan dengan baik. Dan alhamdulillah satu persatu kita sudah mulai jalan, Pak Andre. Ya. Yang pertama bagaimana menjadi kabupaten pendidikan. Saya tanya sudah sampai di mana, sejauh mana, dan ternyata stagnan. Sehingga 2023 saya langsung mengundang tim ahli pada saat itu 5 orang, Pak Dr. Uhar, Pak Dr. Arianto, Pak Surya, Pak Suharso, dan Pak Haji Ayat. Ya. Saya undang, ingin tahu sejauh mana program Kabupaten Pendidikan ini. Ya. Ternyata kerangkanya sudah ada, sudah bagus, luar biasa, tornya sebut buku putih ya. Tapi stagnan sejak tahun 2021, tidak apa-apalah gitu kan, jadi stagnan. Sehingga saya memancing mereka, beliau-beliau ini, bagaimana kita kalau teruskan. Karena ini adalah salah satu program, termasuk program yang saya targetkan sendiri, bagaimana Kabupaten Pendidikan ini harus jalan. Betul. Karena deklarasi oleh siapapun yang sudah di launching pada saat itu 2016 adalah merupakan janji pemerintah daerah kepada masyarakat. Ya. Bagaimanapun ini harus berjalan. Walaupun mungkin entah kapan terwujudnya Kabupaten Pendidikan ini. Tapi setidaknya Dinas Pendidikan sebagai pengampu kebijakan yang pertama yang garda di depan itu harus bisa memulai, harus bisa mencontohi, bisa menggerakkan Kabupaten Pendidikan ini harus jadi tahun berapa entah seperti itu. Sehingga saya dengan tim 5 ini kita berembuk, ada FGD awal forum grup diskusi dan mengundang seluruh tokoh pendidikan semua, termasuk juga tokoh-tokoh pendidikan di bawah Kementerian Agama ya, dan seluruh jenjang statik dan orbit-orbit pada saat itu hampir kurang lebih 100 orang kita undang, ya. Termasuk para kepala dinas pendidikan mantan-mantan dari tahun 2004 ya, sampai 2023 kemarin. Alhamdulillah hadir semua. Jadi berangkat itulah kami membuat tim akselerasi. Saya ingin tim akselerasi karena ini tim percepatan. Ya. Dan kami juga membuat membuat sekretariatan biar fokus, ada tempat khusus yang bisa bekerja untuk bersama. Karena ini Kabupaten Pendidikan ini tidak bisa bekerja kita sendiri secara mandiri, tapi berkolaborasi. Sehingga pembentukan tim akselerasi ini kolaboratif. Saya katakan ini konsepnya hexahelix ya. Konsep hexahelix, ada akademisi, ada pelaku usaha, ada dinas-dinas terkait ya. Ada mungkin baik itu vertikal maupun dari pusat horizontal ya. Ada juga dengan kita organisasi kemitraan, masyarakat, paguyuban, juga dengan media, dan tidak kalah penting lembaga keuangan saya kira. Jadi 6 komponen ini kita gabungkan menjadi tim akselerasi. Dan alhamdulillah tahun awal 2024 kita rapat kerja pertama ya, dan menghasilkan selama rapat kerja pada saat itu hampir 2 hari ya, menghasilkan 70 indikator yang tentunya ini indikator ini sangat beralasan sesuai dengan bagaimana program-program Kemendikbudristek dan dituangkan dengan rapat pendidikan seperti itu. Termasuk mungkin indikator yang
Saya kira yang kasat mata sekarang Kuningan ini masih jauh di bawah kabupaten kota lain, termasuk mungkin seperti Punguk merindukan bulan, lah, saya kira-kira seperti itu. Dan alhamdulillah tim akselerasi berjalan sampai sekarang menghasilkan beberapa panduan dan gerakan bersama dan sekarang terus bergerak mengajak kepada seluruh komponen masyarakat termasuk dengan Kemendag bersama-sama karena ketua timnya saya dan wakil ketuanya adalah kantor Kemenag. Jadi itu yang pertama ya, bahwa Kabupaten Pendidikan alhamdulillah terus bergerak gaungnya. Jadi tagline-nya adalah gerakan bersama. Gerakan bersama dan salah satu tagline dalam gerakan bersama tim akselerasi itu bagaimana mengangkat rata-rata lama sekolah yang masih bawah 7,89 tahun. Sehingga muncul tagline yang kita beri nama adalah Sekolah. Bagaimana masyarakat ini harus tetap berjalan, bersekolah, tidak boleh berhenti, tidak boleh anak yang usia berapapun tidak bersekolah, tapi harus bersekolah. Saya kira itu yang pertama. Yang kedua Kabupaten Angklung, sama seperti itu. Tahun 2017 sudah di launching, tapi ternyata stagnan. Hanya setahun sekali mereka mengadakan konser ya. Kalau saya konsepnya tidak seperti itu. Bagaimana Kabupaten Angklung itu yang pertama adalah sejarah angklungnya. Yang kedua bagaimana mulai dari anak-anak didik kita bisa diperkenalkan angklung itu. Mulai jenjang sakti TK, SD, SMP. Cara pengenalan itu dimulai bagaimana sekolah-sekolah itu harus punya angklung. Nah, jadi setiap satik ini diwajibkan membeli angklung. Dan saya melalui surat edaran Kepala Dinas mewajibkan kepala mulai TK, SD, SMP harus menganggarkan di tahun 2024 itu pembelian angklung. Nah, alhamdulillah itu berjalan. Nah, tidak cukup membeli angklung, tapi kan harus tahu sejarahnya. Harus tahu bagaimana memainkannya. Setelah main, bagaimana menggaungkannya. Inilah yang kita lakukan sekarang. Sekarang seluruh jenjang satik sudah punya angklung. Sejarah angklung sudah kita lakukan dengan FGD, para teman-teman budayawan, tokoh pendidikan, tokoh budaya, termasuk juga mungkin tokoh-tokoh pemerhati seni dan sebagainya kita undang pada saat itu di salah satu rumah makan ya, Jalan Baru. Dan alhamdulillah menghasilkan sejarah angklung. Ternyata Kuningan ini adalah tidak lepas dari sejarah angklung secara keseluruhan. Karena apa? Salah satunya ada di Citangtu, Pakucit. Bagaimana Pak Daeng Sutisna dulu ya, beliau ini mengubah dari pentatonis ke diatonis ya, itu sejarah angklung. Dan alhamdulillah sekarang mulai sudah, saya kira gaung di Kuningan angklung sudah mulai terlihat gitu ya, sehingga di seluruh SKPD juga ketika ada kegiatan-kegiatan ini pasti angklung ditampilkan. Termasuk Dinas Pendidikan wajib harus ada angklung. Termasuk di pameran sekarang pembangunan saya mau ada angklung karena kita tidak lepas. Dan untuk menggaungkan itu kita juga munculkan inovasi saya, tagline-nya adalah ngamumu angkleng kan gitu ya kan. Jadi tadi kalau tim akselerasi Sekolah sekarang mulai dengan tim Kabupaten Angklung itu nggak mau mulai angklung. Nah itu yang ketiga, dua ya. Yang ketiga adalah tadi pemerataan kualitas sekolah, pemerataan kualitas tenaga pendidik ya kan. Nah dengan cara apa? Saya sederhana saja Pak Andi. Pak Andi kan seorang pengawas, mungkin lebih tahu persis bagaimana psikologis teman-teman tenaga pendidik itu tidak sama. Nah, ketika tenaga pendidik itu sudah nyaman, sudah enak, dekat dengan domisili, walaupun punya beban, taruhlah semuanya PNS kan punya beban ke pihak ketiga ya. Kita SK kita dititipkan lah gitu seperti itu. Tapi ketika dia nyaman bekerja dekat dengan rumah, dekat dengan keluarga, saya kira psikologis mereka ini tidak terlalu terganggu seperti itu. Tapi saya lihat, saya ini ke lapangan begitu. Ini karena bukan saya karena sudah jadi kepala dinas pendidikan ya. Sebelumnya juga saya karena mantan kabid penunjang pendidikan, mantan kasubag keuangan. Jadi tahu persis bagaimana tenaga pendidik ini masih banyak yang jauh dari domisili. Nah ketika saya ke lapangan saya tanya berapa kepala sekolah itu muridnya berapa sekian, gurunya juga cukup. Cuman ada cumannya kepala sekolah, ada Pak cuman satu. Kasihan, ada tenaga pendidik yang jauh dari sekolah, rumahnya
lebih mungkin 30 kilo karena dari Kuningan gitu kan. Nah, ternyata ketika datang mereka capek, nggak ngajar, duduk, bahan ajarnya mungkin dilempar atau dikasihkan lah, ya bukan dilempar itu dilempar begitu bukan ya, tapi diberikan tugas lah, diberikan tugas kepada siswa. Saya pikir sederhana, apakah ini akan tidak mengganggu mutu pendidikan anak? Pak Andi tahu sendiri. Saya kira bagaimana guru yang punya psikologis dan guru yang tidak punya psikologis, saya kira berbeda. Ini sudah berpsikologis, punya beban saya kira. Ya. Pertama harus mengeluarkan uang setiap waktu, setiap hari untuk bensinnya. Kedua juga tenaga, pikiran, ya kan? Setiap waktu, setiap hari ya. Belum lagi mereka pemikirannya sudah beda, apalagi kalau musim hujan. Wah ini keburu hujan mual karena jauh gitu lah Pak ya. Nah, yang keempat juga psikologis yang lain. Belum lagi beban tadi karena SK kita banyaknya kan kalau di rumah tidak aman dititipkan. Nah, belum lagi masalah keluarga kompleks Pak. Ini harus menjadi perhatian kita semua. Sehingga saya minta ke Pak Sekdis dengan Pak Kasubag Umum pada saat itu mapping. Ada berapa tenaga pendidik yang tempat kerjanya di luar lebih dari 10 kilo. Ternyata masih banyak, ada 700 di luar P3K ya. Sehingga kemarin kita sudah mulai pertama kita coba periode pertama kita redistribusi. Kita akan dekatkan mereka ke domisilinya. Namun ternyata ada kendala karena apa? Ini lagi-lagi Dapodik ya. Karena Dapodik ini kan harus diupgrade terus. Tidak boleh kepala sekolah itu harus openan, jangan hare-hare. Setiap bulan sekali itu kepala sekolah harus betul-betul mengupdate Dapodik ini. Karena ini adalah pintu gerbangnya data-data baik pegawai maupun sarana prasarana. Nah ini kemarin ada yang protes karena apa rumahnya sudah pindah karena kita berdasarkan Dapodik. Ya, jadi rumahnya tadinya jauh. Karena memang mungkin mendekati sekolah, dia pindah dekat sekolah gitu kan. Pindah domisili. Nah, sehingga yang menjadi masalah Dapodiknya tidak dirubah. Tapi masih jauh. Betul. Ini kan udah bermasalah. Jadi salah siapa kalau begitu? Niat kita baik Bapak. Betul. Yang salah ini kenapa Dapodiknya tidak di-upgrade. Itu kan. Jadi bukan salah dinas pendidikan. Betul. Bukan salah program saya. Betul. Kan seperti itu. Yang keempat terkait dengan pemerataan kualitas sekolah. Ini kan bertahap nih. Kalau sudah tenaga pendidiknya psikologisnya dikurangi, tenaga pendidiknya di-enjoykan gitu kan, disenangkan, tidak terlalu jauh, mereka akan menghasilkan insya Allah anak-anak didik kita yang berkualitas. Anak-anak didik berkualitas ini akan membawa nama harum kepada sekolah. Kualitas sekolah kan seperti itu. Nah ini rangkaiannya sama tadi. Program yang ketiga dan yang keempat ini jelas berhubungan dengan beririsan seperti itu. Tenaga anak didiknya berkualitas, bisa berprestasi, bisa memberikan nama harum sekolah. Mau tidak mau sekolah itu berarti sudah punya kualitas yang akan disenangi oleh seluruh lapisan masyarakat. Ya kan? Jadi diciptakannya klaster-klaster, oh ini adalah sekolah favorit dan sekolah tidak favorit ini bukan siapa-siapa, tapi oleh sekolah itu sendiri. Diciptakan oleh lingkungan sekolah itu sendiri. Makanya bagaimana lingkungan sekolah semuanya harus menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, lingkungan sekolah yang hebat, lingkungan sekolah yang berprestasi. Sehingga tidak ada klaster lagi sekolah favorit dan sekolah tidak favorit. Mudah-mudahan nanti ke depan di Kuningan ini semuanya sekolahnya berfavorit. Oke ya, setuju ya Pak ya. Soalnya saya pengawas deh. Nah, jadi pengawas yang lebih hebat gitu kan. Dan yang kelima adalah pemerataan sarana prasarana. Omong kosong, kalau ketika kita bicara kualitas pendidikan tanpa didasari atau dibarengi, tidak dorong juga dengan kualitas sarana prasarana. Nah yang terjadi sekarang PR-nya masih berat Pak Andi. Hampir di SD ini 75% lah atau 70% ini rusak berat Pak. Baru 30% yang sudah dianggap mumpuni lah ya, paripurna lah seperti itu. Sehingga inilah harus ada kebijakan dari kepala dinas atau Pak Bupati bagaimana terjadinya pemerataan kualitas sarana prasarana. Dengan cara apa? Saya sederhana saja.
yang sudah paripurna sekolah itu, yang sudah cukup dianggap baik, diam dulu deh. Selama 2-3 tahun jangan meminta apa-apa gitu kan. Kita bergeser nih ke 70%-nya gitu loh ya. 70%-nya kita bergeser. Dengan apa? Cara moratorium. Nah, tapi moratorium ini juga harus berdasar hasil kajian-kajiannya konsultan gitu kan. Oh ini Pak, hasil kajian kami bahwa ini sudah dianggap paripurna. Udah selesai. Kamu jangan minta apa-apa dulu deh. Selama 2-3 tahun berhenti dulu. Kita bergeser nih. DAK-nya bergeser bantuan-bantuan provinsinya, bantuan-bantuan pusatnya, bantuan-bantuan APBD-nya, kita bergeser yang 70%-nya. Sehingga terjadilah pemerataan kualitas sarana prasarana. Setuju? Setuju. Nah itu kan. Jadi itulah 5 program Pak Andre. Ini akan menjadi awalan bagaimana ke depan saya harus terus dari pijakan tadi 5 program ini menghasilkan beberapa inovasi. Karena apa? Ujung-ujungnya kita bagaimana ingin mewujudkan kabupaten pendidikan. Dari menuju kabupaten pendidikan, tahapannya kan harus jelas. Tahapannya harus tadi tim akselerasi harus jalan, terus membangun mutu pendidikannya juga harus jalan, sehingga sarana prasarana juga harus jalan. Karena kita bicara kabupaten pendidikan ini sudah tidak bicara lagi sarana prasarana, tidak bicara lagi mutu pendidikan. Tapi bagaimana di Kuningan ini kalau sudah jadi kabupaten pendidikan, gratis, sekolah gratis, ya kan? Kualitas pendidikannya hebat semua. Masyarakat nggak memilih tadi, tidak ada lagi klaster-klaster gitu kan. Yang ketiga, sarana prasarana sudah oke semua. Saya kira itu. Walaupun tadi jauh panggang dari api, Kabupaten Kuningan bermimpi ingin jadi kabupaten, nggak apa-apa itu cita-cita. Tapi kalau cita-cita didiamkan tidak akan berhasil. Betul. Makanya saya progres di sekarang gitu loh. Itu Pak Andri ya. Nah, jadi itu ya itulah awal nanti mungkin dari 5 program ini menghasilkan sebuah kebijakan-kebijakan atau inovasi-inovasi. Baik Pak, ini luar biasa sekali. Bapak dalam waktu yang singkat gitu ya. Tadi ada beberapa program yang terhenti 2001 gitu ya, 2014 gitu ya. Tapi dengan gebrakan, dengan langkah-langkah yang nyata yang Bapak lakukan, ini bisa berjalan kembali gitu ya, dan berdampak kepada masyarakat maupun satuan pendidikan gitu. Nah, apa sih Pak sebetulnya inovasi-inovasi yang Bapak lakukan selain yang tadi menggolkan gitu ya 5 program besar Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan. Tentunya Bapak punya inovasi apa aja? Cerita. Terima kasih Pak Andre. Jadi tadi saya katakan 5 program itu adalah fondasi ya. Saya kira fondasi saya bagaimana arah pendidikan. Tetap ujung-ujungnya goalsnya bahwa Kuningan pendidikannya harus berkualitas. Menuju kabupaten pendidikan. Itu kan goal saya. Jadi sudah jelaskan arahnya gitu kan. Sehingga ketika 5 program itu jalan, seiring dengan itu, sehingga timbul apa sih yang harus bisa menggolskan setiap program itu, harus mendampingi program itu, harus berhasil, mendukung program itu. Kabupaten pendidikan pendukungnya apa sih gitu kan, inovasi apa. Sehingga secara mungkin mengalir ya, karena itu adalah bukan janji kepada siapa, tapi janji kepada diri sendiri bahwa untuk di Kabupaten Kuningan usaha dinas pendidikan ya harus berjalan 5 program itu. Dan atas ini berjalan juga kan tanpa bantuan, tanpa kerjasama, kolaborasi seluruh stakeholder dinas pendidikan, bullshit ya. Apapun inovasinya, apapun teorinya, hebat apapun konsepnya, saya kira tidak akan jalan. Yang penting kita bagaimana memupuk kebersamaan. Memupuk kebersamaan dari mulai top sampai bottom, gitu kan. Harus jalan berkolaborasi. Ini yang sudah kita rasakan semua, saya kira. Mulai dari kepala dinas, sekdis, kabid, kasih, sukor, kasubag, termasuk ke bawahnya para kepala sekolah SMP, kepala sekolah SD, kepala IGTKI, kepala IGTK ya, terus ormit-ormitnya PGRI, Dewan Pendidikan, Dewan Kebudayaan. Kita bersama-sama satu hati, satu rasa, satu tujuan bagaimana dunia pendidikan ini harus maju, dunia pendidikan kita harus bermutu pendidikannya meningkat, bagaimana kita goalnya menjadi kabupaten pendidikan. Nah berdasar itulah saya secara naluri, secara mungkin beririsan tadi itu mengalir saja. Sehingga melahirkan
Yang pertama, inovasi Pimda Nyawa. Pimda Nyawa. Pimpinan daerah menyapa siswa di sekolah. Karena apa? Ini penting Pak Andri. Sekarang ini yang terjadi, mungkin pimpinan daerah khususnya Forkopimda tidak tahu persis keberadaan yang sebenarnya di persekolahan. Ya kan? Betul. Melalui pimpinan daerah menyapa siswa di sekolah ini, itu ada ruang dan waktu. Bagaimana beliau-beliau ini bisa berinteraksi langsung, baik daring maupun luring, dengan warga sekolah, terutama dengan siswa di sekolah, tenaga pendidik di sekolah, juga tenaga kependidikan di sekolah. Sehingga interaksi komunikasi dua arah ini saya kira itu ruang dan waktu. Bagaimana pimpinan daerah bisa melihat secara langsung keberadaan sekolah, mulai dari SDM-nya, mulai dari kualitasnya, mulai dari sarana prasarananya. Sebaliknya juga, bagaimana tenaga pendidik, siswa maupun tenaga pendidikan melihat pimpinannya langsung, aspirasi-aspirasi mereka tersampaikan. Betul. Itu yang saya inginkan. Sehingga terbangun dua komunikasi ini, ada sebuah rekomendasi nantinya. Akan tercipta rekomendasi-rekomendasi, baik dari aspirasi siswa di daerah, siswa di sekolah, maupun tenaga pendidik, maupun tenaga pendidikan, menjadi sebuah kebijakan pimpinan daerah. Betul. Ya kan? Iya betul. Setuju ya? Setuju Pak. Nah, itu jadi pimpinan daerah saya kira luar biasa. Dan ini menurut BPMP ya, Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan, kemarin dengan Pimda Nyawa saya alhamdulillah diberi penghargaan. Karena dianggap mungkin ini adalah apapun menjadi sebuah inovasi yang baru gitu ya. Dan ini tidak hanya untuk komunikasi dua arah, tapi bagaimana membangun karakter anak-anak siswa kita, terutama termasuk juga membangun karakter tenaga pendidik juga ya. Bagaimana dua komunikasi arah ini kan ada edukasinya. Dengan narasumber-narasumber yang hebat, dengan materi-materi yang hebat yang akan didapatkan oleh siswa, tenaga pendidik, dan tenaga pendidikan. Tentunya ini adalah salah satu implementasi kurikulum Merdeka Belajar, saya kira. Betul. Dan ini kan out of the box juga. Ada diberi ruangan yang mungkin anak-anak satu ruangan atau beberapa ruangan dikumpulkan, melihat secara Zoom gitu kan, melihat pimpinannya seperti itu. Saya kira ini luar biasa lah. Betul. Sehingga saya mendapat penghargaan dari BPPMP. Yang kedua, gerbang berkah. Ini juga tidak lepas dari implementasi kurikulum Merdeka. Bagaimana kita tidak hanya mencetak secara akademik, bagaimana juga kita mencetak anak-anak didik kita ini berkarakter, berakhlak, bermoral. Betul. Kita butuh, apalagi zaman sekarang sudah dihadapkan dengan tantangan digitalisasi yang sangat luar biasa, dinamisasinya. Teknologi yang sangat luar biasa. Anak-anak sekolah mulai dari TK ini kita sudah punya HP. Ya, digitalisasinya luar biasa. Mungkin kita orang tua kalah dengan anak-anak sekarang ini. Nah, ketika mereka bermedsos itu, intinya yang membatasi itu siapa? Ya, didikan kita. Betul. Yang membatasi itu dengan moral itu gitu kan. Dengan pembentukan karakter itu. Sehingga kita butuh. Jangan sampai kita hanya puas bahwa anak didik itu nilainya 10, nilainya 9, nilainya 8. Mata pelajarannya hebat-hebat. Tapi ketika moralnya, akhlaknya tidak baik, apakah itu bangga? Tidak. Apalagi kita tantangan ke depan. Indonesia sudah mencanangkan Indonesia Emas 2045. Dimulai dari sekarang, selain akademik, pendidikan berkarakter. Pendidikan yang bermoral, berakhlak mulia. Saya kira itu lebih pentingnya. Daripada harus berakademik, nilainya bagus-bagus tapi tidak berakhlak. Ya. Saya kira itu Pak Andri. Jadi gerbang berkah ini dilakukan seluruh jenjang statik. Mulai dari TK, SD, SMP. Dan ini adalah penguatan boarding school-nya. Nah, saya ingin menjadi seluruh TK, SD, SMP ada boarding school-nya, penguatan karakternya, agamaannya, seperti itu ya. Nah, dan sekarang sudah mulai menggeliat nih, betul nggak Pak Andri? Betul. Nah, jadi mulai TK, SD, SMP setiap hari Jumat wajib melakukan gerbang berkah, gerakan membangun kebersamaan yang agamis di sekolah. Saya kira nama-nama itu adalah muncul semua, naluri saya semua. Jadi itu karena apa? Saya selalu pandangan kalau kita mencintai pekerjaan, insya Allah keikhlasan,
Terus juga muncul ide-ide yang sangat luar biasa. Kita jangan bicara rezeki dulu. Kalau rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Tapi bagaimana kita menjadi kewajiban kita ditugaskan oleh pimpinan, tugas pokok fungsinya sudah jelas. Nah, salah satunya itu yang tadi saya katakan dari awal. Jadi punya program kerja. Tidak seperti mau mana arahnya nih, kelayang-keloyong tepuk mau dibawa kemana nih. Dinas pendidikan kalau tidak punya arah. Saya jelas arahnya 5 loh ini. Dan ini juga akan mendukung semuanya adalah untuk kabupaten pendidikan. Dan kabupaten pendidikan ini holistik loh. Sarana prasarananya, mutu pendidikannya. Betul nggak? Betul. Mutu SDM-nya, tenaga pendidiknya, mutu anak sekolahnya, holistik pendidikan ini. Saya kira itu. Dan yang ketiga, terakhir, ya ini juga mendapat apresiasi dari seluruh pihak. Dari Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan, Balai Media Kebudayaan, dan Balai Besar Guru Penggerak. Saya kira saya meluncurkan militer edukatif. Nah, ini berawal dari tugas dari Pak Bupati sebetulnya. Tugas dari Pak Bupati men-challenge beberapa dinas untuk meramaikan kembali Jalan Siliwangi, toko Siliwangi ya. Karena ada beberapa toko Siliwangi ditinggalkan oleh penyewanya, tidak diperpanjang. Sehingga salah satunya Dinas Pendidikan diberikan challenge, Pak U tolong, kata Pak PJ ini, toko Siliwangi ini dibuatkan pelayanan untuk Dinas Pendidikan. Kebetulan saya masuk pelayanan, kita belum bergabung kepada Kuningan SIP ya, sinergitas integritas pelayanan publik Kuningan, kita pada saat itu belum masuk, tapi ketika saya masuk, Disdikbud harus masuk deh Kuningan SIP, karena saya salah satu pendeklarasinya juga dengan Pak Agus Sadeli, dengan Pak Yudi di Sdukcapil pada situ, Pak Agus Sadeli waktu itu di DPM PTSP, saya di Diskopdagprinnya, sehingga muncul Kuningan SIP. Nah sehingga masa sih saya masuk ke ikut nimbrung penggagasnya, nggak ikut ya. Apalagi pelayanan publik di Dinas Pendidikan cukup banyak ya. Banyak lah untuk tanda tangan legalisir dan sebagainya kan banyak itu. Untuk keterangan hilangnya ijazah atau rapot dan sebagainya. Nah ini adalah bentuk pelayanan masyarakat. Sehingga saya berpikir, oke deh di sana Kuningan SIP saya tugaskan Pak Sekris dan Pak Hipa. Ada juga pelayanan di Toksil. Tapi ketika masuk ke atas itu kan kosong Pak. Nah saya berpikir ini bagus juga nih. Karena saya sudah punya cita-cita ini. Kalau punya duit ingin jadi bioskop Kuningan nih gitu kan. Di Kuningan ada bioskop lah gitu. Karena Kuningan belum ada bioskop. Tapi karena saya sekarang jadi kepala dinas, bagaimana dimanfaatkan nih. Untuk bagaimana ruangan ini bermanfaat untuk anak-anak. Jadi muncul ide ketika saya ke atas itu. Walaupun ada yang bilang Pak Kabid Kebudayaan pada saat itu Pak ini untuk alat-alat kesenian aja deh di sini. Masa sih alat-alat kesenian di atas kata saya tidak terlihat dong. Tapi Pak Rio, Pak Kabid saya punya ide ini. Apa Pak? Udah nanti. Saya ingin ruangan ini jadi mini titernya edukatif. Itu spontan Pak. Saya berpikir itu. Sehingga saya implementasikan ngobrol dengan Pak Surya, ngobrol dengan Pak Kabid GTK pada saat itu. Ngobrol dengan Pak Abidin. Didorong, bagus Pak ini katanya. Gitu kan. Sehingga siapa sih pengelolanya? Konsepnya seperti apa? Jadilah mini titer edukatif. Walaupun kita tidak punya modal apapun ya. Saya ngobrol dengan Pak Surya, ngobrol dengan Pak Pipin, ngobrol dengan Pak Abidin, didorong, disupport, sehingga terjadilah salah satunya Pak Andi juga sebagai pengelola. Dan Pak Surya dijadikan saya salah satu pengelola. Dan ini adalah tujuannya ini juga salah satu implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Bagaimanapun anak didik kita ini diimplementasi kurikulum Merdeka Belajar ini, salah satu yang sejatinya adalah bagaimana kegiatan belajar mengajar prosesnya harus menyenangkan. Dan ini adalah keluar dari kebiasaan, out of the box. Walaupun di sekolah ada layar besar, apakah dipakai dengan edukasi? Tidak kan? Tidak. Saya lihat tidak ada yang berjalan itu. Tidak. Dan bukan tidak ada yang berjalan, memang tidak jalan, tidak ada lah yang gitu kan. Nah sehingga mini titer edukatif ini mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi sekolah-sekolah yang punya keinginan di sekolahnya ada mini titer lagi gitu loh. Dan ini adalah ruang bagaimana anak-anak didik kita diberikan proses kegiatan belajar dengan melihat film-film edukasi yang tentunya meningkatkan literasinya, numerasinya termasuk karakternya. Dan saya konsepnya dampingi.
tidak hanya menonton tapi harus didampingi oleh para pendamping. Baik itu tenaga pendidiknya, pengawas, nanti bagaimana mencantumkan literasinya mereka setelah menayangkan film edukasi itu, menonton film itu. Dan alhamdulillah luar biasa diapresiasi oleh Pak Bupati dan saya baru gunting pita saja beliau sudah mendorong kami untuk membuka lagi di Puspa kan, sehingga ada 2 sekarang itu. Walaupun kita tidak beri modal apapun sedikit pun tidak ada ya, tapi dengan tertatih-tatih karena perintah pimpinan harus membuat 2 ya, walaupun utang dulu lah gitu kan, terciptalah di mini teater Puspa ya yang agak sedikit mungkin luar biasa, ber-AC, ada tempat duduknya, interiornya luar biasa, layarnya agak lebar gitu kan, dibanding dengan mini teater Toksil seperti itu. Dan alhamdulillah menurut laporan termasuk Pak Andre juga sebagai pengelola sudah hampir 7.500 lebih per tanggal kemarin ya, 7.526 penonton. Betul. Bayangkan saja. Dan ada hal yang aneh, ada yang saya kira mungkin di mini teater Puspa ini yang aneh atau yang saya kira kekecualian lah. Kita ini gratis semua. Betul. Nonton siapapun gratis karena ada segmennya TK, SD, SMP dan masyarakat. Nah, tapi di Puspa ada kekecualian khusus karena apa? Di sana Puspa ini ada banyak PKL. Bagaimana kita juga pendidikan secara holistik ya bisa membantu juga para ekonomi kerakyatan. Betul. Sehingga saya menginisiasi bagaimana nonton sambil membantu PKL. Sehingga ketika ada yang ingin menonton ke Mini Teater Puspa, karena di Mini Teater Puspa ini sudah saya kira tidak ngerakin lah, tidak malu-maluin karena ber-AC, berinteriornya hebat, berkarpet, ada tempat duduknya, suaranya hebat, terus juga layarnya hebat. Saya kira ini modal kita menjual ya, bukan untuk dijual karcis, tapi kita membantu PKL. Tapi kita menjualnya kehebatan kita di interior itu gitu kan, fasilitas itu. Sehingga ketika segmen umum ingin nonton di Mini Teater Puspa bersyarat harus membeli atau belanja dulu di PKL seharga 10.000. Nanti PKL sudah disiapkan oleh kita voucher-voucher gratis. Sehingga mereka akan memberikan voucher untuk nonton di Mini Teater Puspa. Inilah salah satu mungkin saya kira tujuan-tujuan kita tidak hanya kualitas pendidikan, bagaimana kita juga peduli kepada ekonomi kerakyatan. Jadi saya kira inovasi-inovasi ini menjadi mudah-mudahan bermanfaat untuk khususnya para siswa, tenaga pendidikan, tenaga pendidikan, khususnya juga untuk masyarakat, tapi yang lebih hebatnya lagi untuk mutu pendidikan di Kabupaten Kuningan. Saya kira itu Pak Andi ya. Sehingga insya Allah mudah-mudahan terus karena tadi dengan kerja ikhlas, dengan kerja cerdas, dengan kerja kolaboratif dan super tim ya, bukan Superman. Saya kira apapun konsepnya, apapun teorinya, apapun inovasinya bersama-sama pasti bisa. Saya kira itu ya. Nah, karena tantangan pimpinan adalah leader bagaimana bisa menggerakkan. Nah, kalau sudah bisa menggerakkan, semua tergerak dan akan bergerak. Saya kira itu. Baik. Pak, karena ini waktunya Pak Kadir sangat sempit ya Pak ya. Mungkin satu pertanyaan terakhir Pak, sebelum nanti Bapak memberikan closing statement di akhir podcast ini. Pertanyaan terakhir saya Pak, bagaimana sih tanggapan masyarakat terkait inovasi dan program-program yang sudah Bapak jalankan selama ini? Ya, terima kasih Pak Andri. Yang menilai jangan saya dong. Kalau menilai ya orang lain juga dari eksternal ya. Karena barangkali ada gitu Pak. Kalau saya menilai dari inovasi saya sendiri juga tidak fair kan gitu. Tapi saya kira dari atas media pemberitaan yang sama sekali tidak diintervensi oleh kita, termasuk ada salah satu research lokal juga gitu kan, termasuk mungkin apresiasi dari masyarakat luas. Saya kira gerakan-gerakan dinas pendidikan secara keseluruhan untuk menggaungkan bagaimana menuju kabupaten pendidikan, membangun mutu pendidikannya, saya kira sudah akan terasa lah kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Kuningan. Dan salah satu contoh mungkin hasil-hasil yang sudah tercapai oleh kita semua. Yang pertama
tadi saya katakan Pimda Nyawa sudah saya dapatkan penghargaan. Betul. Itu kan penilaiannya orang luar. Orang luar. Ya, balai besar Kemendikbudristek luar biasa. Tidak sembarangan BPPMP ini memberikan penghargaan. Betul. Yang kedua juga ini juga yang hebat. Saya kira bukan saya yang hebat, tapi semuanya yang hebat ini. Mulai dari seluruh guru, tenaga pendidik, tenaga pendidikan, korwas, korwil, pengawas lah, korwil, kepala sekolah, penilik dan semuanya seluruh stakeholder dinas pendidikan. Saya kira dalam gaungnya ini terasa juga, dan sekarang kemarin BPPMP juga menilai bahwa indeks SPM pendidikan di Kabupaten Kuningan ini tertinggi di Jawa Barat, 81,88. Dan ini adalah bukti deal ya, bukan kita yang mencatat atau kita yang memberikan penghargaan sendiri, tapi ini dari BPMP dan saya menerima itu sendiri ya, atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Bandung pada saat itu. Dan lagi banyak hal mungkin ya dari teman-teman, dan mudah-mudahan ini juga inovasi-inovasi saya bukan untuk membebankan seluruh satdik di seluruh jenjang, tapi bagaimana ini inovasi adalah lompatan kita. Bagaimana untuk membuktikan bahwa kita bisa semua, ya, dan kita membuktikan bahwa lagi berproses dan berprogres menuju meningkatkan mutu pendidikan yang goalnya nanti membangun atau mewujudkan kabupaten pendidikan. Saya kira itu, sehingga timbullah tagline kita bersama, pintar itu hebat, cerdas bermartabat, membangun mutu pendidikan. Itu harus digaungkan semua. Kenapa? Itu sesungguhnya tagline. Kalau sudah membangun mutu pendidikan, pendidikannya terbangun dengan hebat, mutunya hebat, insya Allah kabupaten pendidikan tahun berapa akan tercapai, saya kira. Asal konsistennya seperti itu, dan dukungan semua pihak, terutama kebijakan atau political will-nya dari pemerintah terhadap pendidikan jelas harus wajib, terutama dalam penganggaran. Bullshit kalau kita harus maju pendidikannya tapi kebijakan anggaran atau political will keanggaran pendidikannya ya seperti ini, saya kira jauh. Kapan? Tapi harus bagaimana oleh Pak PJ Bupati, Pak Sekda, nanti mungkin mudah-mudahan Bupati yang terbaik untuk Kuningan bisa peduli terhadap dunia pendidikan. Saya kira itu ya, Pak Andi. Dan satu kuitas ya saya yang selalu saya gembar-gemborkan, saya tidak akan berubah itu karena dari dulu saya kuitas saya tuh menjadi pendorong juga motivasi saya. Jadi cintailah pekerjaan yang dihadapi, jangan mencintai pekerjaan yang diinginkan. Jadi kalau pekerjaan yang dihadapi itu kita cintai, insya Allah keikhlasan, terus kemudahan, inspirasi, inovasi akan mengalir saya kira ya. Tapi kalau kita mencintainya yang diinginkan, entah sampai kapan itu akan terbukti. Betul. Karena itu mimpi ya. Betul. Nah, contoh Pak Andri sekarang jadi pengawas SMP, bermimpi yang diinginkannya jadi umpamanya nggak apa-apa kalau menginginkan itu. Betul. Tapi jangan terlalu mencintai karena kan belum terjadi. Pak Andri menginginkannya jadi kepala dinas, nggak apa-apa. Suatu saat insya Allah mudah-mudahan jadi kepala dinas. Tapi yang dihadapi dulu cintai. Betul. Pak Andri sebagai pengawas cintai tupoksi pengawasnya. Apa yang harus dilakukan oleh pengawas. Nah ketika mimpi yang diinginkannya jadi kepala dinas, itu kan hakikatnya di Allah juga. Nah, yang penting kita berjuang. Jadi buat saya itu cintailah pekerjaan yang dihadapi, jangan mencintai pekerjaan yang diinginkan. Oke ya, terima kasih ya. Terima kasih Pak. Terakhir Pak, mungkin bisa Bapak memberikan closing statement kepada masyarakat pendidikan terkait usaha Dinas Pendidikan untuk Kabupaten Pendidikan. Ya, terima kasih Pak Andre. Jadi kepada seluruh masyarakat, kita berdoa bersama. Dinas Pendidikan sekarang lagi bekerja keras dan menggaungkan gerakan bersama. Bagaimanapun tadi yang saya katakan, Kuningan lagi punya PR besar mewujudkan cita-citanya menjadi Kabupaten Pendidikan. Tanpa dukungan masyarakat, tanpa dukungan seluruh pihak, saya kira itu omong kosong. Mari kita gerak bersama, apapun program-program dunia pendidikan didukung, dan seluruh stakeholder pendidikan juga bergerak bersama. Saya kira itu sebuah yang harus kita lakukan, saya kira.
Sehingga insya Allah ke depan yang dicita-citakan kita Kabupaten Kuningan menjadi Kabupaten Kuningan insya Allah terwujud entah tahun berapa. Tapi kita terus bergerak. Ayo kita bersama-sama gaungkan gerakan-gerakan bersama kita ini melalui tim akselerasi. Lakukan inovasi-inovasi dan laksanakan implementasikan bagaimana program-program dinas pendidikan. Saya kira itu. Ya. Terima kasih Pak. Dan satu lagi terima kasih ke seluruh stakeholder pendidikan mulai dari teman saya Pak Sekis, Pak Kabit, para Kasubag, pejabat struktural maupun fungsional, kepala sekolah baik TK, SD, SMP ya, para pengawas, para penilik, juga para apalagi itu pamong budaya ya, tidak karena budaya kan di kita juga. Saya kira ini holistik ya budaya. Saya kira itulah. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Kadisdikbud Kabupaten Kuningan, Pak Usmana SSMFI. Begitu banyak yang insight yang kita dapatkan dari beliau sehingga kita merasa bangga gitu ya memiliki pemimpin yang bisa menggerakkan secara holistik bagaimana Kabupaten Pendidikan ini bisa terwujud di masa yang akan datang gitu ya Pak ya. Baik, jangan lupa pintar itu hebat, cerdas berkarakter dan cerdas bermartabat dan membangun mutu pendidikan. Oke, terima kasih di Gerbang Mudiku Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.